Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini saya baru jalan ini OTW menuju rumah. Ya agak sore sih pulangnya. Kebetulan tadi ada latihan tari. Kira-kira teman-teman bisa ngebayangin kan gimana capeknya harus benerin bentuk tubuh penari anak-anak, harus mengolah postur tubuhnya gitu. Tapi nggak apa-apa, karena senang sih, senang dan hobi, jadinya nggak masalah, happy aja. Nah teman-teman gimana? Kita lanjutin yuk ke cerita kita tadi pagi. Tadi pagi kita ceritanya setelah saya berangkat ke Jepang, saya sampai itu di Bandara Ana. Nah ternyata di Bandara Ana itu luar biasa, beda banget dengan bandara internasionalnya Medan loh. Saat itu saya lagi di Medan, berangkatnya dari Medan. Polonia Medan itu ya masih ya, bandara internasional itu ya masih ya tidak terlalu inilah ya. Akhirnya sampai di sana saya baru kaget. Wow, ternyata Jepang. Oh, sudah nyampe. Akhirnya saya baru yakin, saya baru percaya kalau seorang gadis berambut pirang itu sampai juga ke Jepang. Nah, di sana saya melihat ada tulisan Jepang, ada boneka-boneka Jepang, terus ada kayak poster-poster Jepang. Soalnya di situ saya merasa ternyata ini bukan mimpi, ini kenyataan gitu loh. Di saat menunggu bis, ya di situ kita ya biasalah namanya nggak pernah keluar negeri. Jadi lihat kiri, lihat kanan, wow ternyata begini ya. Gitu. Ternyata Jepang itu seperti ini gitu. Akhirnya kita bis nyampe, bis ceputan kita itu nyampe. Akhirnya kita masuk, barang-barang semuanya sudah dimasuki, tinggal kita juga masuk. Setelah masuk kita nanya ini sama guide-nya, kita mau dibawa kemana ya gitu. Oh ternyata katanya makan dulu ya, kita makan dulu. Oke, ya namanya lapar, kayaknya semangat dong diajak makan. Pokoknya ada di bayangan itu, aduh makan enak nih gitu. Akhirnya kita pergi, terus kita masuk kayak ke sebuah restoran ya. Tapi restorannya itu luas banget. Pas masuk, saya langsung begini, tahu sendiri kan maksudnya apa? Artinya kayak, aduh aromanya, tahu sendiri kan teman-teman, aroma masakan Jepang itu seperti apa? Rada-rada aroma bawang putihnya, rada-rada bau-bau gimana gitu ya. Terus saya berpikir, aduh ini apa bisa makan gitu, bisa makan gak sih saya gitu kan. Karena saya berpikir aromanya itu aja nggak mengundang nafsu makan gitu. Tapi ya udah kita ikut aja, namanya juga di negara orang. Akhirnya kita duduk. Nah di situ udah tersedia tuh kuali-kuali kecil gitu loh. Saya dulu ingatnya kalau nonton film kungfu, saya kan dulu senang kungfu tuh. Saya ngelihat pas mereka makan, oh ada yang pakai wajan kecil, terus panas-panas dimakan. Saya bilang, duh itu lidah nggak melepuh apa ya makan panas-panas begitu gitu. Nah akhirnya kita duduk, terus disiapin ada wajan, ya begitu ada kayak mimian tiawo begitu loh modelnya. Ya nasinya ya tahu sendiri di kayak model bambu gitu kan. Terus saya cuma hanya ngelihat begini, aduh bisa nggak ya makan gitu. Tahu nggak teman-teman, di saat saya nyicipin, aduh ya memang dasar lidah Indonesia ya, jadi merasa itu nggak cocok. Saya bilang, kayaknya kita punya makanan, kita bawa lauk gitu loh, kayak ikan teri main bola. Tahu nggak teman-teman ikan teri main bola itu apa?
Nah, ikan teri main bola itu sambal teri sama kacang kita bawa. Ada yang bawa rendang, tapi kan itu ada di bis. Kita masuk ke situ kan tidak bawa apa-apa kecuali mungkin mungkin kayak tas sandang atau apa. Jadi nggak mungkin dong kita mau ngambil. Akhirnya dengan dengan hati yang nggak bisa makan ini, akhirnya kita nggak makan. Terus akhirnya yang teman-teman yang maaf nih, yang biasa pemusik kita kan pemusik gondang 9 tuh orang Batak ya. Kalau mereka mah makan aja, yang penting mah makan gitu. Akhirnya sampai kita kembali lagi ke bis. Balik ke bis, kita langsung kemana? Ya ke penginapan gitu. Kita dibawa ke hotel. Nah, di saat masuk hotel kita ngelihat, terus kita disambut loh teman-teman sama ya biasalah ya bagian resepsionisnya, terus yang bagian depannya kayak front office, terus ya ada kayak mereka tuh seperti ada yang kalau kita mau masuk ke lorong, masuk ke arah pintu hotelnya itu mereka berbaris, paling nggaknya ada beberapa, terus ya dengan sopannya, tahu sendiri kan orang Jepang, hai kita juga ikut-ikutan tuh jadi hai dah. Pas kita masuk ke dalam, di dalam lemari ada baju kimono. Oh, berarti baju tidurnya baju kimono gitu ya. Akhirnya kita masuk, kita pakai biasa, namanya nggak pernah kita coba. Terus foto-foto deng, biasa lah ya namanya, maaf nih ya bisa dikatakan wong deso masuk hotel gitu, gimana toh. Ya udah, akhirnya kita foto, kita cek semuanya dah. Terus kita ngobrol, ya Allah nggak nyangka ya kita bakal ke Jepang, aduh rasanya gimana gitu ya. Nah cuma memang masalahnya ada di makanan itu kita nggak bisa makan. Ya paling ya seperti kadang kayak misalnya ikan goreng tepung kita masih bisa makan. Terus kayak makan makanan seafood itu tuh terkadang mereka tuh kayak seafood kayak model bekicot gitu loh, ada kita waduh. Nah sampai di hotel, setelah kita istirahat mandi salah foto sana foto sini. Nah zaman dulu tuh belum ada handphone, kita tuh bawa Kodak loh, abis itu foto-foto dengan gaya masing-masing, dengan gaya sama. Tahu nggak teman-teman, kita mau berangkat tuh beli tas sama, beli baju sama, baju buat ini sama gitu loh, jaketnya sama. Pokoknya kita 4 cewek tuh ya sama, kita beli tas sama yuk gitu. Kita untuk ke Jepang, kita bareng ya beli ini ya. Ternyata besok itu kita mau ada pertemuan. Tahu nggak teman-teman pertemuan antar 5 negara. Jadi saat itu kita ada 5 negara. Ada Indonesia, ada Malaysia, ada Yunani, ada Jepang. Indonesia, Malaysia, Yunani, Jepang, satu lagi apa ya? Pokoknya ada 5 atau 4 negara gitu ya. Jadi kita tuh malam pertemuan, malam persahabatan lah gitu. Di situ ada perform oleh orang-orang Jepang ya, jadi kesenian Jepang. Nah di situ tuh saya bilang gini, ya Allah itu kayak yang di TV gitu loh. Jadi ada orang yang pakai topi gitu loh, topi yang kayak Jepang gitu loh. Kalau misalnya pas lagi silat kungfu pakai topinya lebar, terus ada kainnya diikat di sini gitu. Nah itu ada, saya lihat. Terus ada kayak model-model samurai gitu, bilang di bener banget ini kayak yang di film-film Jepang kan gitu ya. Akhirnya mereka mempertunjukkan keseniannya. Terus kita juga menggunakan busana adat masing-masing gitu ya. Akhirnya kita malam itu kalau nggak salah kita nggak tampil, kita menghadiri dan mereka yang menari, artinya mereka sebagai tuan rumah nyambut dan membuat perform gitu. Terus ada cara makan. Nah di situ penampilan, kita nari. Jadi setiap negara itu menampilkan, pas di acara pembukaan itu kita menampilkan tarian yang sudah kita persiapkan.
penampilan Yunani, Jepang, semuanya mempunyai ya keunikan tersendiri. Terus dia punya ketertarikan sendiri ya, setiap budaya, setiap negara tuh punya budaya itu ya ada keseniannya, seninya tuh ya bermacam-macam gitu. Nah, yang anehnya tuh satu, tahu nggak teman-teman, jadi saya tuh melihat ada penari Yunani ya, keren-keren banget tuh, cowok-cowok ganteng-ganteng, tahu sendiri kan orang Yunani gimana, itu ganteng-ganteng banget, nari mereka nari kostumnya tuh kayak model rock ya. Saya bilang, ini cowok kok kagak pakai rock ya gitu. Habis itu pas saya lihat gitu, nari bagus. Nah terus ada tuh satu cowok keren tau gak, dia kan ngelirik ya, saya kan juga ngeliat kan, tapi pas saya lihat dia kayak main mata gitu, saya bilang ih gede banget sih, saya bilang. Dan saya juga nggak pernah berpikir gimana gitu ya, toh bahasa Inggris nggak bisa gitu, bahasa Inggris kan nggak bisa. Jadi kalau mau kenalan juga bingung gitu kan. Rasanya apa ya yang mau diomongin, paling how are you, hi how are you, jadi intinya bahasa-bahasa yang gitulah pokoknya dulu rada-rada so bisa padahal nggak bisa. Nah jadi ternyata ada satu cowok Yunani itu ya, mau tau nggak teman-teman? Ternyata katanya sama guide saya, sama guide kita orang Indonesia, katanya dia kepengen kenalan, terus kepengen foto bareng gitu. Nah akhirnya dia udah foto bareng, terus nggak lama dia nanya bisa bahasa Indonesia nggak, katanya. Saya bilang nggak bisa ya. Abis itu udah deh, hanya paling lihat-lihatan doang gitu, kayak mungkin kepengen kenal gitu ya, kepengen nanya, tapi nggak bisa karena nggak bisa bahasa. Makanya ayo dong teman-teman ya, harus pinter bahasa dong. Saya itu dulu memang bener-bener awam banget ya dengan bahasa Inggris ya, namanya juga orang susah ya, mau les nggak mungkin saya tuh mau les bahasa Inggris tuh nggak mungkin gitu. Mau pergi ke Jepang aja saya bingung, aduh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kita hanya coba belajar bahasa Jepang aja dikit-dikit, yang penting-pentingnya aja gitu. Akhirnya saat itu kita makan malam. Nah tau nggak teman-teman, makan malamnya itu loh, di situ banyak seafood. Aduh saya ngelihatnya itu bukannya nafsu, bukannya selera gitu ya, tapi saya aduh gimana ini mau makan. Yang ada di bayangan saya ikan teri, ada di kamar, ntar makan di kamar aja deh. Terus nasinya tahu sendiri kan, kalau saya bilang tuh kayak ketan, jadi kalau di Medan tuh katanya pulut. Nasinya kayak pulut, kok kayak pulut kali ya nasinya, apa lengket-lengket gitu loh bahasa Jepangnya. Terus makan pakai sumpit. Waduh pakai sumpit bisa nggak sih? Nah ternyata kenapa orang Jepang itu bisa makan pakai sumpit, karena berasnya itu pulen banget. Jadi berasnya itu kayak beras ketan, makanya gampang dong kalau makan pakai sumpit, namanya dia gumpal ya. Akhirnya makan pakai sumpit, saya coba ya, ternyata saya bisa pakai sumpit, saya bilang gitu. Akhirnya kita makannya pakai abon. Kita bawa abon loh dari Indonesia, kita bawa abon, kita makannya pakai abon. Nah pas sudah selesai itu, akhirnya kita udah jam berapa selesai, kita istirahat. Besok mau ada planning lagi, besok mau ada tampil lagi. Jadi bener-bener kita tuh di sana mempersiapkan diri, mempersiapkan stamina gitu. Ya nggak mau emang harus makan gitu loh teman-teman. Nah jadi kita makan, habis makan kita harus ya pokoknya harus makan yang membuat stamina kita semakin kuat, karena bakal perform. Tahu nggak teman-teman, dulu waktu di Jepang itu narinya, jadi satu malam tampil itu satu orang tuh menarikan 5 tarian loh, 5 apa 4 ya, tahu nggak? Abis nari ganti baju sendiri, nggak ada cerita pakaiin dong, bantuin dong, nggak ada. Jadi abis kita nari, di belakang panggung udah tersedia baju tampil berikutnya, paling diselingin oleh satu lagu atau kesenian Jepang tuh tampil satu gitu. Abis itu saat itu kita ganti tuh secepat mungkin, kepala semuanya, pokoknya kita ganti, pokoknya secepat kilat deh itu kan. Habis itu baru sampai situ, kita pas di depan mau maju ke panggung, kita senyum lagi, kita menghibur, kita istilahnya namanya
sebagai objek ya, kita harus bisa semanis mungkin, walaupun terkadang ya capek, pegel, tadi habis pakai baju sendiri gitu. Makanya pokoknya seru deh teman-teman. Makanya saya bilang itu pengalaman yang gak bisa saya lupakan, pengalaman yang sangat berharga, pengalaman yang benar-benar itu nggak akan pernah saya dapatkan jika saya itu tidak masuk sanggar tari, dan tidak akan pernah saya dapatkan jika Allah itu tidak ridho dengan langkahnya saya. Mungkin Allah di situ memberi kelebihan bagi saya. Mungkin saya susah, mungkin saya nggak punya apa-apa, tapi saya diberi kesempatan untuk pergi ke Jepang tanpa mengeluarkan uang sedikit pun. Nah begitu teman-teman. Nah teman-teman, ceritanya hari ini sampai situ dulu ya, soalnya ntar kepanjangan, kelamaan videonya ya. Kita sambung besok pagi aja, oke? Gimana, setuju nggak? Kita sambung ya besok pagi pas berangkat kerja. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.